بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita sampai kepada hikmah yang ke-25 daripada tulisan karangan Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah. Dengan harapan kita diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, maka dia diberi kebaikan yang banyak. Hikmah yang ke-25, pergantungan kepada Allah. Tajuknya, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik. ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. Tidak akan terhenti suatu permintaan yang engkau pinta dengan bergantung kepada Allah. Dan tiada akan mudah permintaan yang engkau pinta dengan bergantung kepada dirimu sendiri. Tidak akan terhenti sesuatu permintaan yang engkau pinta dengan bergantung kepada Allah, dan tidak akan mudah permintaan yang engkau pinta dengan bergantung kepada diri sendiri. Di antara doa yang dibaca oleh Nabi SAW dan setiap pagi beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghithu min adzabika astajir, aslah li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Wahai yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, kami memohon kepadamu dan kami berlindung denganmu. Janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri atau kepada sesiapapun juga daripada makhluk-makhlukmu. Ketergantungan seseorang kepada diri sendiri, kepada kekuatannya, kepada kemampuannya, baik itu kekuatan dan kemampuan berupa material, ilmu, kedudukan, jawatan, ketergantungan dengan semua itu akan menyebabkan kita diserahkan kepada siapa yang kita bergantung. Akan diangkat pertolongan Allah daripada orang itu, karena orang itu tidak bergantung kepada Allah tetapi meletakkan ketergantungannya, baik itu kepada hartanya, kepada jawatannya, kepada kekuatannya, kepada public relationnya, pada dia punya keupayaan. Dan sejauh mana harta yang kita miliki akan berkekalan, sejauh mana kekuatan yang kita ada akan sentiasa kuat, sejauh mana kawan yang kita berkawan dengannya setia setiap saat, sejauh mana kita bila bergantung kepada orang, kita akan dapat apa yang kita inginkan daripada orang atau kepada sesuatu yang kita bergantung kepadanya. Bila-bila masa, sesuatu boleh berubah dalam sekelip mata. Yang bergantung kepada bank, anytime berlaku, bank pun boleh collapse. Bukan hanya bank, negara pun boleh collapse. Bila ini semua tidak dapat kita serahkan ketergantungan dan kepercayaan 100% untuk kita dapat apa yang kita inginkan, maka kesemua itu bukanlah tempat untuk kita meletakkan ketergantungan. Tetapi bila bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang collapse bergantung kepada Allah karena Allah adalah Tuhan.
tidak akan rugi atau dirugikan seseorang yang bergantung kepada Tuhan, yang tiada penghujung kekuatannya, yang tiada mengalahkan keperkasaannya, dan tiada penghujung daripada kekayaannya, sehingga ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminan insurans billion% confirm dapat apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Makanya kata Ibn Athaillah Sekandari di sini, ma tawaqqafa matlabun, yakni tidak akan terhenti permintaanmu kepada Allah, yakni ketergantunganmu dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan terhenti, sentiasa akan diberi dan sentiasa terbuka dan tidak terhalang untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang itu bergantung kepada hamba, maka tiada mudah dia akan mendapatkan apa yang diinginkan karena hamba tadi tidak memiliki segala-galanya. Itulah makna daripada at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Tawakal kepada Allah meletakkan ketergantungan kepada Allah dengan mengambil sebab. Tapi bukan bergantung kepada sebab dengan meninggalkan ketergantungan kepada Allah. Seorang sakit, dia berubat. Mungkin dia pilih medicine yang paling baik, yang paling mahal. Atau dia mungkin pergi kepada the best doctor in the world. Tetapi semua itu bukan medicine menjadi penjamin, atau bukan dokter yang menjamin. Bila seseorang meletakkan ketergantungan ketika berubat kepada medicine-nya, yang itu tidak memberikan jaminan 100%, atau bergantung kepada dokter walaupun ia adalah the best, yang ia pun juga, dokter pun kalau kena penyakit pun juga sakit juga, at least paling tidak pun ajal pun tiba kepada dokter tak akan dapat mengelaknya pun juga. Dan dengan bergantung kepada sebab untuk mendapatkan kesehatan dan kesembuhan, baik itu melalui ubat atau melalui the best doctor, yang kedua-duanya tidak memberikan jaminan 100%, dalam hal ini kita akan diserahkan kepada siapa yang kita bergantung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tiada kepastian. Namun bila seseorang memiliki ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan ia. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala ada menceritakan perumpamaan untuk kita memahami di dalam kita mengambil sebab tetapi tidak bergantung dengan sebab. Kalau kita belajar dulu cause and effect, kadang-kadang orang terkeliru, jadi setiap ada sebab, mesti ada musabbab. Dalam kita punya agama, tidak selalunya sebab itu mendatangkan musabbab. Atau bukanlah sebab yang mendatangkan musabbab. Tetapi yang mendatangkan musabbab itu adalah Allah, baik melalui sebab atau tanpa sebab. Karena bila kita kaitkan musabbab itu dengan sebab, berarti kalau tak ada sebab, tak ada musabbab. Memang hukum logiknya macam tu. Tapi dalam kita punya akidah dan keimanan tidak begitu. Contohnya, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Siti Maryam. Ketika berada di mihrab, Allah Subhanahu wa taala hantarkan makanan tanpa ada siapa yang menghantarnya. Walaupun pada ketika itu bilik yang didiami oleh Siti Maryam itu tak seorang pun boleh masuk kecuali seorang saja, Nabi Zakaria. Selain Nabi Zakaria, no permission untuk masuk. Yang menghantarkan makanan hari-hari kepada Siti Maryam di biliknya hanya Nabi Zakaria. Tetapi yang menarik perhatian adalah ketika Nabi Zakaria masuk ke bilik Siti Maryam, mendapati dalam bilik
makanan yang tidak mungkin pun orang lain akan menghantarkannya karena makanan yang terhidang tidak wujud di tempat itu, tidak musim di tempat itu. So bagaimana akan ada kalaupun ada orang lain hantar, tidak bermusim. Makanan terhidang itu tidak musim. Kalau buah-buahan bukan musimnya. So macam mana boleh ada? Itu menyebabkan Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam ketika masuk dalam mihrabnya, "Anna laki hadha?" Macam mana engkau dapati ini wahai Maryam? Macam mana makanan boleh ada kepada engkau? Katanya, qalat huwa min indillah. Ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada hamba tanpa hisab, yakni dengan sebab tanpa sebab. Allah tidak tertakluk dengan undang-undang manusia. Ya, manusia diperintahkan berusaha mencari rezeki. Tapi Allah tidak ada siapa yang merintahkan. Yang berusaha pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak berusaha ada juga yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berusaha ada yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang boleh mengatur Allah Subhanahu wa taala pada tindakan dan juga perbuatannya? Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, tanpa hisab, tidak tertakluk dengan apa-apa Tuhan untuk berbuat. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak disoal apa yang dia buat, namun manusia akan disoal apa yang diperbuat. Nabi Zakaria ketika mendapati Siti Maryam berada di dalam mihrabnya, tidak keluar dan tidak mungkin orang lain pun juga menghantarnya, melihat satu keajaiban, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situ Nabi Zakaria mengambil ibrah dari kejadian yang luar biasa di bilik Siti Maryam, benda yang mustahil wujud boleh wujud tanpa sebab. Di situ Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau zuriyah yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Nabi Zakaria ini dah kahwin sudah lama. Lebih kurang umurnya sudah 90 tahun. Istrinya pun mandul. Mengikut hukum sains, mana boleh seorang mandul itu untuk melahirkan? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin itu dalam kita punya logik, dalam kita punya pemahaman. Tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat untuk hambanya. Kalau perkara itu mustahil, maka tiada mungkin Nabi Zakaria meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepada aku zuriyah. Ya Nabi Zakaria, engkau tak tahu ke kalau itu mustahil? Berbicara daripada aspek akal, ya itu mustahil. Berbicara daripada aspek sebab, ya itu mustahil. Tapi karena al-kaun, alam ini ditadbir oleh Allah baik dengan sebab atau tanpa sebab, dan dia berhak untuk menentukan sesuatu dengan sebab atau tanpa sebab. Bila lemah pada bahagian sebab, ada ruang bagi manusia untuk meminta kepada Allah tanpa sebab. Di situ Nabi Zakaria minta kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Faham tak? Ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hal yang mustahil, ikut kita punya pemahaman, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Apa itu? Wa aslahna lahu zawjahu. Kami sembuhkan penyakitnya istri Nabi Zakaria. Istrinya mandul, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saintis kata orang penyakit mandul boleh sembuh kan? Wa aslahna lahu zawjahu. Ya subhanallah. Tidak mampukah Allah Subhanahu wa taala untuk menyebabkan Siti Maryam istri Nabi Zakaria untuk mengandung tanpa disembuhkan penyakitnya? Apa yang susah bagi Allah kalau Siti Maryam boleh mengandung tanpa suami?
Apa susahnya dia boleh mengandung, ada suami, walaupun ada sedikit penyakit namanya penyakit mandul, buat saja hamil tanpa sembuh penyakitnya. Boleh atau tidak boleh bagi Allah? Boleh saja. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala beritahu wa aslahna lahu zaujahu? Kami sembuhkan sakitnya istri Nabi Zakaria daripada mandul untuk menjadi tidak mandul. Bagi Allah kedua-duanya sama. Untuk hamil dengan disembuhkan atau hamil dengan tidak disembuhkan sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi supaya kita mengambil kira tentang pentingnya sebab tanpa bergantung dengan sebab. Orang hamil itu mesti tidak mandul, maka disembuhkan dulu mandulnya oleh Allah untuk dia boleh hamil. Sebab. Tapi tidak bergantung kepada sebab. Wa aslahna lahu zaujahu. Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 90 tahun. Boleh hamil lagi ketika Nabi Zakaria sedang berada di mihrab. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui malaikat Jibril. Ya Zakaria, Allah memberikan kabar gembira kepada engkau dengan anak yang akan dilahirkan namanya Yahya. Belum mengandung lagi. Nama anaknya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala prepare. Oh subhanallah. Namanya Yahya. Apa itu arti Yahya? Hidup. Itu Nabi Yahya dibunuh oleh raja yang berkuasa pada waktu itu. Syahid. Maka orang yang syahid itu hidup. Jadi namanya sudah diberi oleh Allah dengan nama Yahya yang artinya hidup. Karena nasibnya akan syahid dan orang syahid itu hidup. Wala taqulu lima yuqtal fi sabilillahi amwatan bal ahya. Jangan kamu kata orang yang mati syahid itu mati tapi dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan sebab tetapi tidak memerintahkan kita bergantung dengan sebab. Allah jadikan sebab karena ta'abbud, karena kita diperintahkan beribadah kepada Allah dengan mengambil sebab. Baik kita capai apa yang kita inginkan dengan sebab atau kita tak capai dengan apa yang kita inginkan melalui sebab. Orang yang ingin sembuh dengan berubat, mengambil sebab berubat itu ibadah karena dalam syariat kita diperintahkan untuk mengambil ubat tadawaw. Fa innallaha ma anzala da'an illa wa anzalahu dawa. Berubatlah kamu, yakni kalau sakit. Karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan ubat. Walaupun kita tahu dan kita yakin tidak semua orang yang berubat sembuh. Dan tidak semua orang yang tidak berubat tidak sembuh. Siti Maryam juga. Ini tadi contoh Nabi Zakaria macam mana dan Siti Maryam. Siti Maryam juga ketika mengandung dan hamil. Kemudian dia lapar. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyah. Hai Maryam, kasih gerak itu pokok korma. Maka akan jatuh buah korma dan kamu makan daripada buah korma itu. Masa di mihrab itu hari Allah hantarkan makanan tanpa disuruh cari kasih gerak pokok korma itu. So kenapa kali ini lapar disuruh perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kasih gerak pokok korma? Kenapa tadi hantar makanan seperti mana dalam bilik yang Allah juga sebutkan dalam Quran dihantarkan makanan tanpa ada siapa yang menghantar dalam kondisi badan lemah, dalam keadaan kondisi hamil, dalam kondisi seorang memerlukan penjagaan dan bantuan. Justru itu dia disuruh berusaha dan bergerak mencari rezeki. Dan ironiknya, usaha yang diambil oleh Siti Maryam ikut hukum akal pun juga tidak masuk di akal. Macam mana nak kasih gerak pokok korma? Nah, kita satu ini kena kasih gerak pokok korma itu tak bergerak pokok korma itu. Kuat. Ini perempuan, seorang suruh kasih gerak pokok korma. Tapi dia pergi atau tidak? Dia pergi. Apa sebabnya?
Ya, dia pergi ke pokok korma untuk kasih gerak. Bukan dia bergantung kepada kekuatannya karena dia tahu ini pokok tak akan bergerak pun. Tetapi karena ini disuruh oleh Allah sebagai sebab dan tidak bergantung kepada sebab, di situ dia pergi kasih gerak semata-mata hanya mengambil sebab tanpa meletakkan ketergantungan kepada sebab. Dia pergi kasih gerak, dipegang saja jatuh buah kurma. Inilah hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengambil sebab namun tidak bergantung kepada sebab, meletakkan ketergantungan kepada yang menjadikan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia mengambil sebab dan bergantung kepada Allah adalah orang yang bertawakal. Orang yang dia bergantung kepada Allah tanpa mengambil sebab adalah orang yang bertawakal. Bukan tawakal. Kalau tawakal menjadikan Allah wakil untuk penuhi keinginannya dalam bentuk permintaan dan doa. Kalau tawakal, dia itu melepaskan diri daripada tanggung jawabnya. Sementara di dalam sunnatullah, ketetapan yang Allah tetapkan pada al-kaun, pada alam ini, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan segala sesuatu itu bersebab, yakni diperintahkan untuk mengambil sebab. Dan ada makna pada kata-kata hikmah yang ke-25, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsik. Tidak akan terhenti satu permintaan yang engkau pinta dengan bergantung kepada Allah, yakni tidak terhalang, pasti akan terpenuhi, dan tidak mudah permintaan yang engkau pinta dengan bergantung kepada diri sendiri, yakni tidak mudah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan kalau kita bergantung kepada diri sendiri. Ada kalanya kita kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bergantung kepada Allah, kadang-kadang yang diberi oleh Allah bukan yang kita minta. Bahkan yang diberi oleh Allah mungkin berlawanan dengan apa yang kita minta. Dan terkadang tidak diberi itu adalah satu pemberian. Ada kalanya tidak terpenuhi satu permintaan adalah kabulnya satu permintaan. Ya, tak semua yang kita minta itu kepada Allah diberi. Artinya itu Allah kabulkan. Kalau tak diberi, bermakna Allah tak kabulkan. Tidak begitu. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi, فإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع فاستأنسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب الألمع. Kalau satu permintaan itu terlambat datangnya satu pemberian, yakni tak kunjung tiba, mungkin saja dengan keterlambatan satu pemberian, itu adalah satu pemberian. Biasakan diri kamu selesa ketika tidak diberi. Karena sifat ridha dan keselesaan saat tidak diberi, itu sifat orang yang dia bergantung kepada Allah. Wa idza bada min natiqil wujdani ma yad'uka lil ya'si dzamimil ashna'i. Kalau dalam hati ini timbul suara lintasan dalam hati, aku dah banyak buat dah, aku dah buat doa selamat, aku dah panggil ustaz fulan, aku dah buat zikir fulan, aku dah banyak sekian kali selawat, aku dah pergi umrah, aku dah. Wa idza bada min natiqil wujdani ma yad'uka lil ya'si dzamimil ashna'i fastayqidhi min naumatil ghafalati wal yakunir raja laki marta'an fi hirta'i. Kalau itu timbul dalam hati, bangkitlah kamu daripada kelalaian kamu. Yani ini orang awam dulu cakap macam ni. Iblis itu minta kepada Allah permintaan, diberi.
dia minta? Hatta iblis. Dia minta umur panjang, diberi. Takkan orang beriman minta kepada Allah tak diberi. Takkan orang yang beriman kepada Allah, mengabdikan kepada Allah, percaya kepada Allah, minta kepada Allah, tak diberi. Mustahil. Tapi bukan kita punya hak menentukan pemberian yang Allah akan beri. Tetaplah kita berstatus sebagai hamba, bukan sebagai pemerintah kepada Allah. Allah, aku nak sehat, engkau kena bagi aku sehat. Itu bukan minta namanya itu. Itu dia sudah mentahkim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafil hadis dinyatakan satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, kabulnya satu permintaan itu ada 3. Ada kalanya apa yang kita minta diberi sesuai dengan kita minta. Minta sehat, sehat. Minta kaya, dikasih kaya. Minta anak, dikasih anak. Falhasil apa yang dia minta diberikan. Ada kalanya itu satu pemberian atau salah satu bentuk pemberian. Yang kedua, ada kalanya pemberian itu dengan tidak diberi dalam bentuk apa yang kita minta, namun ditolak musibah yang besar sebagai pemberian kepada orang itu. Ada kalanya satu pemberian berupa tolak bala. Kita minta, tapi kita tidak diberi. Dalam bentuk apa yang kita minta, tapi pemberiannya ada musibah datang, karena dia berdoa, itu musibah ditolak. Itu bala diangkat, itu bala dijauhkan. Itu pun bahagian daripada bentuk pemberian, dan pastinya yang diberi oleh Allah itu lebih baik daripada apa yang kita minta. Karena Allah Maha Bijaksana, pemberiannya pasti penuh dengan kebijaksanaan. Yang ketiga, satu permintaan itu, bentuk pemberiannya adalah disimpan di akhirat. Sehingga bila orang yang berdoa di dunia tidak diberikan apa yang dia minta, kalau dia nanti diizinkan untuk masuk surga, dia nampak pemberian-pemberian yang daripada doa dia yang tak dikabulkan di dunia. Dia tanya, ya Rab, ini apa ini semua? Ini adalah simpanan daripada doa kamu di dunia yang tidak dipenuhi di dunia, disimpan di akhirat. Bermakna setiap permintaan itu kabul, confirm 100%. Kalau dipenuhi syaratnya lah kita ketika meminta. Artinya penuhi syarat, diantaranya adalah sumber makanan yang kita makan itu halal ketika meminta kepada Allah, itu sebab untuk mendapatkan kabul. Atib mat'amak tustajab da'watuk. Elokkan, halalkan sumber makanan kamu, doa kamu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya bentuk kabul adalah beragam-ragam. Indal ata imdaduhu mutanawwi'un. Ya husna hadza kal atal mutanawwi'i. Sesungguhnya satu pemberian itu adalah bermacam-macam. Sebaik-baik pemberian daripada Allah adalah yang bermacam-macam. Hadza berkenaan bait yang atau hikmah yang ke-25. Nah, kita ada 3 menit lagi. Pengakhiran dan permulaan yang baik, hikmah yang ke-26, min alamatin nujhi fin nihayati ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Di antara tanda kejayaan di peringkat penamat adalah kembali kepada Allah di peringkat permulaan. Di antara tanda kejayaan di peringkat penamat, di akhir, finish, kembali kepada Allah di peringkat permulaan. Yakni untuk sampai ke destinasi yang kita capai dalam kita punya perjalanan ibadah, yaitu ingin sampai kepada Allah, bermula daripada permulaannya itu niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau permulaannya salah, maka tak akan sampai kepada destinasinya. Kata salah seorang arifin mengatakan, ma raja'a man raja' illa minat tariq. Walau wasalu ma raja'u. Tidak ada orang yang sudah berjalan, kemudian patah balik.
Kenapa patah balik? Karena silap jalan. Kalau dia sampai, tak mungkin patah balik karena dia berjalan. Itu untuk sampai kepada destinasi. Kalau jalannya betul, pasti sampai. Kalau jalannya tak betul, apa dia buat? Dia patah balik. Dia tidak pergi ke Johor, ikut Tulkara. Mana boleh sampai? Dia akan patah balik juga. Silap pada permulaannya. Wahakala seseorang ketika ingin berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memulai keikhlasan dan ketulusan untuk meraih ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sampai kepada Allah. Walihada kata salah seorang arifin mengatakan, lam yasul ahadun ilallahi illa billah. Tidak akan sampai orang itu kepada Allah kecuali dengan Allah. Kalau sudah awal permulaannya dalam ibadah, dia tujuannya adalah untuk meraih hal-hal selain daripada apa yang disediakan oleh Allah daripada ridha dan ma'rifah, tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian, tujuannya adalah untuk mendapatkan sanjungan, tujuannya adalah bersifat material, tak akan sampai kepada apa yang dicari. Seperti mana dikatakan tadi, tak adalah orang patah balik daripada satu lorong, melainkan karena silap lorong. Kalau dia betul, lorongnya pasti akan sampai. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memperbetulkan nawaitu kita di awal untuk kita sampai di penamat yang betul juga. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.